Hai, balik lagi bareng aku Satya Adi di Narasi Pagi. Buat sarapan informasimu hari ini, ada kabar tentang kebocoran data e-hack, update RUU PKS, dan vonis bebas Samintan. Oh ya, Watchdog dapat penghargaan Nobel Asia nih. Dan juga ada kabar tentang detik-detik terakhir Amerika Serikat benar-benar hengkang dari Afghanistan. Nggak pakai lama, langsung aja kita simak selengkapnya. Ada yang bocor lagi nih. Bukan genteng rumah, melainkan data pribadi 1,3 juta pengguna aplikasi Indonesia Health Alert Card atau e-hack besutan Kementerian Kesehatan. Bagi kamu yang belum tahu, e-hack adalah layanan khusus buatan Kemenkes untuk memantau dan mencegah penyebaran COVID-19. E-hack jadi barang wajib kalau kamu mau bepergian di dalam negeri maupun luar negeri. Skala kebocoran aplikasi ini nggak tanggung-tanggung. Data pribadi 1,3 juta penggunanya terekspos dan bocor begitu aja. Data yang dimaksud adalah KTP, paspor, nama, alamat, sampai data hasil tes COVID-19 hingga data 226 rumah sakit di Indonesia. Paket komplit. Menurut Kemenkes, kebocoran data ini belum 100% terbukti sampai ada hasil audit digital forensik. Mereka juga menjelaskan kalau data yang diduga bocor itu berasal dari database e-hack versi lama yang udah nggak dipakai lagi sejak 2 Juli 2021. Ini bukan pertama kalinya data penduduk kita terekspos, Pak, Bu. Yuk pemerintah lebih perhatian lagi buat benahin keamanan siber kita. Perwakilan ahli Badan Legislasi DPR RI mengusulkan untuk menghapus kata penghapusan dalam judul rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual. Kenapa ya? Hal ini dilontarkan oleh anggota tim ahli Balek Sabaribanus dalam rapat Balek DPR pada Senin 30 Agustus 2021. Ia mengusulkan agar judul rancangan undang-undang tersebut diganti dengan RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual atau RUU TPKS. Tim ahli Balek beralasan kalau kata penghapusan terkesan abstrak dan mutlak. Selain itu, Balek hendak menggunakan frasa tindak pidana karena kekerasan seksual tergolong tindak pidana khusus. Katanya, pergantian judul RUU yang masuk dalam Prolegnas Prioritas 2021 ini bisa memudahkan penegak hukum dalam menentukan ancaman hukuman buat pelaku. Ada 5 jenis TPKS yang diatur dalam RUU TPKS nantinya, yakni pelecehan seksual, pemaksaan pemakaian alat kontrasepsi, pemaksaan hubungan seksual, eksploitasi seksual, dan TPKS yang disertai perbuatan. Apakah ini jadi perkembangan positif buat penanganan kekerasan seksual? Kita tunggu aja ya. Tersangka kasus suap anggota DPR RI Samintan baru aja divonis bebas. Doi bilang happy banget tuh. Samintan, bos PT Borneo Lumbung Energi dan Metal, divonis bebas terkait dugaan suap pengurusan izin tambang. Menurut pengadilan Tipikor, Samin dinilai tak terbukti memberikan suap sebesar 5 miliar rupiah ke Eni Maulani Saragih. Alih-alih suap, majelis hakim bilang kalau Samintan adalah korban pemerasan Eni Maulani Saragih. Eni sendiri adalah politikus Golkar sekaligus mantan wakil ketua Komisi 7 DPR RI. Ia sedang menjalani hukuman 6 tahun penjara karena terbukti menerima suap dari Johannes Budi Sutrisno dalam kasus maklar proyek di PLN. Tak cuma dari Johannes, Eni juga menerima gratifikasi dari sejumlah direktur dan bos perusahaan migas, dan salah satunya ialah Samintan. Setelah ditetapkan tersangka pada Februari 2019, Samintan beberapa kali mangkir dari pemanggilan pemeriksaan penyidik KPK. Ia juga pernah jadi buron dan masuk dalam DPO sejak 2020. Samin bukanlah satu-satunya tersangka yang dapat vonis bebas. 2 tahun lalu, mantan Direktur Utama PLN Sofyan Basir dapat vonis bebas atas kasus dugaan transaksi suap yang lagi-lagi melibatkan Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Eni Saragih. Selain itu, ada juga mantan Bupati Rokan Hulu, Suparman, yang dinyatakan bebas dan tak terbukti dalam kasus korupsi pembahasan rancangan APBD Riau tahun 2014-2015.
Gak ada habisnya kalau ngomongin hukum di negara kita. Daripada bikin mumet, langsung aja kita lanjut ke kabar berikutnya. Senin malam, Amerika Serikat resmi menarik pasukan terakhirnya dari Afghanistan. Pasukan AS terakhir ini lepas landas tepat 1 menit sebelum tengah malam pada Senin 30 Agustus 2021. Mereka pergi lebih cepat dari deadline yang sebelumnya dibuat Presiden Joe Biden. Hengkangnya AS jadi tanda selesainya pertempuran selama 20 tahun. Afghanistan akhirnya kembali dikendalikan oleh Taliban. Sebelum pergi, pasukan AS dilaporkan menghancurkan lebih dari 70 pesawat, lusinan kendaraan lapis baja, hingga melumpuhkan pertahanan udara di Afghanistan. Taliban memberikan batas terakhir evakuasi pukul 23.59 dini hari tadi. Setelahnya, Taliban nggak terima penerbangan militer. Taliban pun kini sedang dalam pembicaraan dengan Qatar dan Turki terkait pengelolaan operasional Bandara Kabul. Nantinya, Taliban ingin warga yang akan keluar dari Afghanistan menggunakan maskapai komersil. Perang telah usai. Ini jadi babak baru buat Afghanistan dan tentunya kita ingin hal-hal baik aja yang terjadi di sana ya. Satu lagi penghargaan internasional didapat oleh Indonesia. Rumah produksi Watch Dogs dapat penghargaan Ramon Magsaysay dari Filipina. Keren! Rumah produksi Watch Dogs menerima penghargaan Ramon Magsaysay dalam kategori Emergent Leadership. Penghargaan Magsaysay yang sudah berlangsung sejak 1959 disebut-sebut sebagai hadiah Nobel Asia. Karya Watch Dogs dinilai masuk kategori jurnalisme investigasi yang menggunakan platform baru dalam menyoroti masalah HAM, sosial, hingga lingkungan. Beberapa film besutan Watch Dogs, diantaranya Sexy Killers, Asymmetries, The Endgame, hingga Kinipan, mampu mencuri perhatian publik saat rilisnya. Magsaysay ini memang prestis loh. Sebelum Watch Dogs, ada sejumlah nama dari tanah air yang mendapat penghargaan dari Magsaysay. Ada Abdurrahman Wahid, Pramudia Anantatur, hingga Ali Sadikin. Bahkan, KPK juga pernah dapat penghargaan ini di tahun 2013. Yeay, selamat untuk Watch Dogs ya. Semoga karya-karyanya bisa terus menginspirasi dan memberdayakan masyarakat terpinggirkan. Sarapan informasi udah aku sampaikan buat kamu. Jangan lupa, besok Narasi Pagi akan hadir lagi pukul 8 waktu Indonesia Barat, live di Instagram Narasi Newsroom. Sehat selalu semuanya, sampai jumpa!